Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar, kemudian baca doa thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah buat kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susanabana wa umatina wa jaddatina wa ustadina wa masyaikhina wa bil khusus mu'allifil kitab Bulughul Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah di kesempatan yang insyaallah barokah ini, dan mudah-mudahan kita yang hadir dan juga yang menyaksikan live ini diberikan Allah kesehatan, barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, dan juga semua yang hadir ini dan juga yang ikut kajian ini walaupun lewat live streaming ini diberikan Allah husnul khatimah. Amin. Amin. Allahumma amin. Kita akan bahas tentang dua sifat yang tidak mungkin berkumpul di hati orang beriman. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yastami'ani fi mu'min. Dua perkara itu tidak akan berkumpul di dalam diri orang yang beriman. Yang pertama al-bukhlu, yang pertama bakhil, yang kedua wasu'ul khuluq. Yang kedua adalah kejelekan atau sifat jelek, akhlak yang jelek. Orang yang beriman, dia jelas orang yang percaya kepada Allah, adanya Allah. Orang yang percaya adanya alam akhirat, orang yang percaya adanya alam barzah, orang yang percaya adanya surga dan neraka, orang yang percaya kepada pada pahala, kemudian adanya siksa, adanya neraka dan seterusnya. Karena orang yang beriman, di antara rukun iman itu kan yang pertama iman kepada Allah, percaya akan adanya Allah, kemudian iman kepada malaikat Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kalau seandainya orang itu memang beriman kepada Allah, maka sesuai dengan kalimatnya, iman, aman, amin. Itu satu akar kata sebenarnya. Orang yang beriman pasti dia akan menciptakan keamanan. Orang yang beriman sudah pasti dia akan menenteramkan. Jadi hatinya pasti tentram karena dia beriman. Karena merasa ada Allah, karena merasa ada yang memberikan pertolongan, ada memberikan kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat karena dia sedang beriman. Karena orang itu adalah beriman. Maka dalam hadis ini dua sifat ini tidak akan ada, tidak akan berkumpul di dalam diri orang beriman, tidak akan ada. Yang pertama bakhil. Karena orang beriman merasa memang kenapa
kita harus bakhil padahal ini semuanya adalah pemberian Allah. Maka kalau Allah minta, bagaimanapun orang beriman akan menjawab sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Karena orang beriman itu merasa bahwa dirinya itu nikmatnya banyak, yang diberikan Allah itu sudah enggak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu. Maka kalau Allah meminta, pasti akan dijalankan karena dia sedang beriman kepada Allah, yakin atas perintah Allah, dan tidak akan berpikir panjang. Kalau Allah minta, pasti akan dijalankan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nggak tanggung-tanggung, yang diminta oleh Allah adalah untuk mengorbankan putranya, padahal putranya ini yaitu Sayyidina Ismail alaihissalam itu keberadaannya sangat dinantikan. Lama tidak dikaruniai putra, akhirnya Allah memberikan mengijabai doa Nabi Ibrahim untuk memiliki keturunan. Dan di saat mendapatkan keturunan, Allah minta untuk dijadikan korban. Betapa ini. Maka Nabiullah Ibrahim tidak berpikir panjang. Kalau seandainya Allah minta, ya sami'na wa ata'na. Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Kautsar, Inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Kemudian Allah minta dua. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang yang merasa nikmat yang diberikan Allah ini banyak? Atau kita nggak merasa nikmat itu banyak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau kita merasa bahwa nikmat yang dicurahkan Allah kepada kita itu adalah nikmat yang begitu banyak, kita dikasih nikmat sehat, kita dikasih nikmat kesempatan, dikasih nikmat umur, rezeki, duit, dan seterusnya. Maka orang yang beriman ini pasti akan menjawab, dia akan menjalankan fasholli li rabbika, pasti akan mendirikan sholat. Maka konsekuensinya ketika kita sholat itu sebagai suatu kesyukuran bahwa kita sedang mensyukuri nikmatnya Allah berupa sehat, mensyukuri nikmatnya Allah berupa kesempatan, mensyukuri nikmat Allah berupa hidup. Maka dia pasti akan menjalankan ibadah sholat. Itu sebagai bentuk kesyukuran. Nah, ternyata yang diminta oleh Allah bukan hanya sholat saja. Fasholli li rabbika, ada kalimat berikutnya, wanhar, yaitu berkorban. Nah, ini. Maka tuntutan orang beriman ini, dia mau nggak berkorban sebagai suatu bentuk kesyukuran yang diberikan Allah kepadanya. Nah, makanya di sini ada dua sifat ini tidak akan mungkin ada dalam diri beriman. Yang pertama al-bukhlu, yaitu bakhil. Al-bukhlu itu adalah bakhil. Maka orang yang beriman pasti akan loman kepada Allah, jelas dia akan loman, apalagi kepada manusia. Nah, disinilah kalau kita ngaku beriman, insya Allah lah akan memenuhi panggilan Allah yang bernama kurban ini, mengeluarkan hewan kurban. Itu dalam segi ibadah. Kalau dalam sesama, maka orang beriman tidak akan bakhil pada teman, pada saudara, dan seterusnya. Karena apa? Karena merasa bahwa yang diberikan Allah banyak, dan yang diberikan kepada orang lain, pada saudaranya, itu hakikatnya adalah miliknya. Itu hakikatnya adalah miliknya, bukan milik orang lain. Karena yang dibawa itu ada itu. Nih, Assalamualaikum Ustadz, alumni Semaliska 0 alumni tahun 2007. Nggih, monggo selamat bergabung. Dan sudah ngasih gift, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah. Nggih, yang lainnya silakan. Nah, akhirnya dia akan ringan karena percaya bahwa semua yang dia lakukan pasti akan dapat balasan dari Allah. Walaupun ketika dalam beribadah kita ini memang ada tingkatan, ada banyak tingkatan. Jadi orang beribadah itu ada tingkatannya seperti pekerja atau orang bisnis, hitung-hitung. Jo Eunse ini nggih, barokallah, yang sudah mengasihkan mawarin, alhamdulillah, barokallah. Nggih. Jadi ibadah yang dia lakukan itu seperti orang bisnis. Dapat apa dalam ibadah saya ini? Itu ada kategori yang pertama. Jadi orientasinya adalah dia itu dapat apa? Otomatis ketika diberi Allah balasan surga, orang ini akan semangat. Nah, ini seperti orang-orang yang bisnis, yang diharapkan adalah suatu keuntungan.
Kemudian ada orang ibadah itu karena ada rasa seperti budak, takut. Kalau tidak ibadah nanti mendapatkan siksa. Nggih, semuanya alhamdulillah. Ini semua barakallah, amin. Ju insu ini sansi ini sinten ini. Nggih. Mudah-mudahan barokah. Jadi ada rasa takut kalau seandainya akan mendapatkan azab Allah. Nah, ini akhirnya melaksanakan ibadah itu karena ketakutan. Nah, itu kategori yang kedua. Ada yang paling tinggi, orang beribadah itu karena memang tidak karena ingin mendapatkan pahala, tidak karena takut karena siksa, tapi memang semata-mata karena Allah, mardotillah. Nah, ini yang sulit kita capai. Bagaimanapun akui atau tidak, kita kadang ya antara 1 dan 2 tadi. Ketika diberitahu bahwa misalnya kita sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat 2 salam, itu akan membuka pintu rezeki. Akhirnya kita lakukan. Kos AM ini barakallah ini. Akhirnya kita lakukan. Kalau seandainya itu yang kita lakukan, berarti kita seperti yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita diberitahu bahwa kalau seandainya kita tidak mengeluarkan hewan kurban, maka inasya'naka wal abtar, sesungguhnya nikmatnya akan terputus. Nah, akhirnya kita takut, akhirnya kita mengeluarkan hewan kurban dan juga kita menjalankan sholat. Nah, ini karena takut neraka. Mungkin tingkatan kita ya di situ. Untuk mendapatkan ridho Allah ini belajar, karena memang butuh proses. Nah, butuh proses. Maka dari itu, bagaimanapun kita hidup ini, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hasil. Yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana sikap kita menjalani proses yang diberikan Allah pada kita. Ketika kita ingin sholat, bukan kita itu khusyuk dan tidak, karena bagaimanapun kita itu sulit 100% khusyuk. Mungkin ketika takbiratul ihram kita khusyuk, tapi ketika sudah dalam prosesi sholat, mungkin pikiran kita kemana-mana. Ini jadi yang kita bukan harus khusyuk, nah, tapi kita berusaha untuk khusyuk. Nah, jadi itu usaha kita untuk menggapai kekhusyuan, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita kurban, kita mampunya 1 ekor kambing, ya kita keluarkan karena mampunya seperti itu. Dan ini suatu prosesnya ke sana. Nah, jadi itu yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasul khuluq. Orang yang beriman itu akhlaknya pasti terjaga. Karena dia berusaha untuk melakukan sesuai dengan agamanya, agama Islam. Agama Islam itu agama Islam itu agama yang damai. Ini yang bertanya itu, Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan talak itu cerai. Dihar itu yaitu menyamakan anggota tubuh istrinya, atau ini kalau dihar kan duhrun itu kan punggungnya seperti punggung istrinya itu. Jadi membayangkan apa yang ada dalam istrinya itu seperti ibunya. Menyamakan punggung istrinya itu seperti ibunya. Itu dihar namanya. Itu yang dilarang dalam agama kita. Kita kembali. Masya Allah, Mas Yodan, silakan lanjutkan. Nah, jadi orang yang beriman akan menjaga. Dia akan dimanapun pasti akan menciptakan kebaikan. Ketika ngomong, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mengucapkan yang baik. Oh, berarti menyamakan istri kita seperti mahram kita, contoh ibu kita. Nggih, betul. Ya, itu enggak boleh itu. Karena haram. Ustaz izin bertanya, kalau mau kurban tapi uang yang dipakai beli hewan kurbannya hasil urunan pripun? Nah, urunan kalau seandainya itu kayak di sekolahan, itu bukan kurban, latihan kurban. Karena 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi itu hanya dihitung untuk 7 orang. Kalau 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Nah, kalau seandainya sapi yang dikurbankan di sekolah itu ingin jadi kurban, maka murid-murid, siswa-siswi yang ada di sekolahan itu harus mengikhlaskan atau meridhokan itu di atas namakan 7 orang guru, maka sapi itu akan berlaku menjadi sapi kurban. Tapi kalau di atas namakan sebagai orang sapi guru, tidak dihibahkan kepada gurunya untuk 7 orang itu, maka tetap sapi itu akan menjadi sapi sedekah, bukan sapi kurban. Nggih. Kalau mau kurban tapi uang yang dipakai belum kurban, nah, hasil urunan, nah itu.
Jadi urunan kayak sekolah urunan 50.000, kemudian terkumpullah uang 4 juta dibelikan kambing, maka itu bukan kurban, tapi itu adalah sedekah atau katakan latihan kurban. Kecuali kambing itu dihadiahkan untuk kepala sekolah, misalnya 1 orang, maka dia itu akan berlaku menjadi hukum hewan kurban. Oke, itu yang tentang bagaimana kita memaknai hewan kurban. Kita menggali. Orang yang beriman pasti omongannya bagus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Orang yang beriman, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkannya bagus. Kalau tidak bisa ya mending diam. Nah, makanya omongan orang yang beriman itu pasti akan terjaga. Begitu juga ketika orang beriman ini memiliki tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah, pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Nah, itu kan tuntutannya. Nggih, matur suwun sami-sami. John An sinten nggih. Nggih. Jadi dia akan tertuntut untuk menjadi orang baik. Ketika kita punya tetangga, kita akan kena di sini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Nah, ini tuntutan. Jadi akhirnya dimanapun dia berada, orang beriman itu akan terhindar dari su'ul. Maka kalau ada orang itu mengaku beriman kemudian akhlaknya jelek, berarti bukannya dia tidak beriman, dia beriman tapi kualitas imannya yang mungkin lagi berkurang. Nah ini padahal dalam hadis yang lain itu iman itu kan artinya kan percaya, tapi iman kepercayaan itu bukan hanya diyakini dengan hati, tapi iman itu di samping diyakini at-tasdiq bil qalbi, begitu juga al-qaul bil lisan, harus diucapkan dengan lisan, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Kemudian yang ketiga harus dibuktikan dengan perbuatan, harus dibuktikan dengan jawarih, anggota tubuh. Kalau seandainya kita sholat, itu berarti sedang membuktikan bahwa diri kita menjadi seorang beriman. Makanya ketika ada orang datang ke masjid, man ada ilal masjid falyashhadu bi annahul iman, bi annahul mu'min. Nah, kalau orang itu datang ke masjid, maka saksikan bahwa dirinya itu adalah orang yang beriman. Kenapa? Dia sedang menjalankan, membuktikan keimanan dia bukan hanya sekedar di lisan, tapi dibuktikan secara perbuatan, yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas KitKat, saya angkatan 2019, monggo bergabung, mudah-mudahan barokah, ilmunya semakin manfaat, sukses setelah menjadi alumni, sukses di masyarakat, amin, Allahumma amin. Nah, jadi orang yang beriman pasti dia akan berakhlak baik. Nah, makanya kalau mencari teman itu teman yang beriman, teman yang baik, teman yang sevisi lah. Ketika ada temannya belum sholat, maka dia akan ngajak itu. Ayo kita sholat bareng, ayo kita ke masjid, ayo kita sholat duha, ayo kita baca Quran, ayo kita sekolah. Nah, yang seperti itu. Makanya di sini hadisnya dua ini tidak akan berkumpul. Orang beriman pasti tidak akan bakhil, orang beriman pasti tidak akan berakhlak yang jelek, pasti akhlak yang jelek. Nah, Ustadz, bagaimana dengan mereka yang ngaku beriman tapi tidak sholat, ngaku beriman tapi tidak zakat? Sebentar dulu, memang dia beriman. Kita tanya dulu, apakah mereka mengakui bahwa sholat itu, masih mempercayai bahwa sholat itu wajib? Kalau dia mengakui atau percaya bahwa sholat itu adalah wajib, maka dia masih dikategorikan beriman. Tapi dia tidak menjalankan perintah sholat itu, maka Allah nanti akan mengazabnya bukan karena dia tidak beriman, bukan karena imannya, tapi Allah mengazabnya karena malasnya, karena tidak ada buktinya kalau dirinya sebagai orang beriman. Jadi tidak membuktikannya bahwa dirinya itu beriman. Sama halnya ketika orang beriman itu ngaku dia orang Islam, ngaku dia itu orang beriman, tapi tidak puasa Ramadan. Maka jangan langsung mengatakan dia kafir, tanya dulu puasa Ramadan itu hukumnya apa. Kalau yang bersangkutan masih meyakini bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, maka yang bersangkutan itu tetap beriman, tapi dia tidak menjalankan atau tidak membuktikan keimanannya itu, maka dia menjadi kategori seperti orang fasik, orang yang dolim.
Nah, maka Allah akan mengazab, menyiksa atau memberikan hukuman bukan karena dia tidak beriman, tapi karena apa? Kemalasannya, keengganannya untuk melakukan perintah Allah. Assalamualaikum Facebook alumni 2023. Waalaikumsalam Mbak Fani, Mas Fani, laki atau perempuan nggih. Nggih. Jadi hadis ini memang seperti itu. Maka intinya iman ini bertenggerlah. Makanya anak-anakku semua ini yang menyaksikan, cari pasangan yang beriman, tapi yang beriman yang benar-benar beriman. Takwa benar-benar yang bertakwa sebagaimana yang difirmankan Allah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati sekali-kali mati kecuali engkau dalam kondisi orang yang berserahkan diri atau kondisi orang yang Islam. Nah, ini salah satu di antara. Maka dalam hadis yang lain, an Uqbah bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma jannibni munkarul akhlak. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah jauhkan kami dari akhlak yang tercela, wal a'mal wal ahwa wal adwa, jauhkan kami dari amal perbuatan yang tercela, jauhkan kami dari kemauan-kemauan atau keinginan-keinginan yang tercela, wal adwa, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang tercela. Amin, Allahumma amin. Izhar hadir. Ini izhar ini kelas 11 Inter 2. Nggih, silakan, sukses. Nah, sampai kita diajari itu oleh Rasulullah, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Kita diajari oleh Rasulullah untuk berlindung dari tiga ini. Akhlak yang tercela, amalan yang tercela, kemudian keinginan yang tercela, dan kemudian penyakit-penyakit yang tercela. Maksudnya akhlak yang tercela, ya akhlak kita, sikap kita pada orang tua atau sikap kita pada guru, ketidaksopan santunan kita. Sapa dong Ustadz Puspa, assalamualaikum Puspa, mudah-mudahan barokah. Jangan lupa untuk ikuti live terus ngaji. Nah, ya Puspa kelas 11 5. Iya. Nah, akhlak, kalau akhlak itu nanti akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada makhluk Allah, macam-macam nanti. Kemudian perbuatan ini sudah actionnya. Kita minta kepada Allah actionnya, biar action kita, amalan kita bukan amalan yang tercela, langsung seperti mencuri, atau langsung seperti membunuh, atau seperti kalau lesan ini kita memfitnah, berkata kotor. Makanya kalau seperti orang haji itu wala rafasa, wala fusuko, wala jidala, fil haj, kita dilarang untuk berkata kotor. Nah, itu. Wal ahwa, keinginan yang tercela. Jadi semua perbuatan itu berawal dari keinginan. Kalau keinginan kita tercela, keinginan kita jelek, kemudian kita buktikan, kita ikutin dengan perbuatan, maka itu akan menjadi tercela. Abel hadir Ustaz, nggih hadir. RMA hadir Ustaz, nggih. Muga-muga barokah, nggih. Nah, jadi selama perbuatan itu hebat gini. Keinginan yang baik sebelum dilakukan itu sudah dicatat. Kalau dilakukan maka dia akan dicatat lebih banyak lagi, atau catat 2 pahala. Kalau gampang ini, ketika kita berniat baik maka dicatat 1 pahala. Ketika kita melakukan kebaikan itu yang sudah kita niatkan, maka kita dicatat 2 pahala. Tapi berbeda dengan amalan kejelekan. Ketika kita kerentek melakukan perbuatan yang jelek, maka masih belum dicatat. Tapi kalau sudah kita lakukan, ahwa kita, keinginan dan hati, akan dicatat. Kemudian kita berlindung wal adwa. Adwa ini penyakit. Penyakit yang jelek. Penyakit yang mengantarkan orang manusia, menyantarkan orang itu semakin jauh dari Allah. Kadang orang dikasih penyakit malah jauh. Ya, itu penyakit yang jelek. Tapi ada kalanya orang dikasih penyakit malah mendekat kepada Allah, malah lebih banyak ibadah dan seterusnya, itu berarti penyakit yang baik.
Maka kita jangan berantipati terhadap penyakit, tapi bagaimanapun kita tetap berdoa, kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita ini tetap berikan sehat walafiat. Nah, yang nonton ini juga mudah-mudahan tetap berikan Allah kesehatan. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau kita diajari oleh Rasulullah doa 4 ini, Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang tercela, kemudian perbuatan yang tercela, kemudian keinginan yang tercela, dan yang terakhir kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tercela. Amin. Allahumma amin. Ini kita akan menjalankan sholat isya. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan mudah-mudahan apa yang disumbangkan atau mungkin tap-tapnya atau mungkin mawarnya, mudah-mudahan itu akan menjadi ladang amal buat kita semuanya, menjadi amal barokah buat kita semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap berikan istiqomah, diberikan husnul khotimah. Jangan lupa untuk sholat isya berjamaah di masjid, insyaallah tambah barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang manfaat, rizqan wasi'ah halalan thayyibah. Berilah kami rezeki yang berlimpah, yang halal, yang barokah. Wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Berilah kami kesehatan. Saudara kami dan siapapun yang menyaksikan acara live ini yang sedang sakit, berilah kesembuhan. Yang sedang punya masalah, berilah jalan keluar. Yang sedang berkesempitan rezeki, berilah kelapangan rezeki, lancarkan rezekinya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, yang masih single-single, yang masih jomblo, yang masih sulit jodohnya, dekatkan jodohnya yang soleh-solehah ya Allah ya Rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.